Halo semua, kembali lagi di channel Ceritain Film. Kali ini kita akan membahas alur film yang lagi viral, yaitu Squid Game. Film ini menceritakan tentang seseorang yang direkrut untuk memainkan sebuah game dengan hadiah miliaran rupiah. Awalnya orang-orang mengira bahwa permainan ini adalah permainan biasa. Namun saat mereka coba memainkannya, mereka akhirnya sadar bahwa mereka terjebak di dalam permainan yang harus mempertaruhkan nyawa. Apakah mereka bisa memainkan permainan tersebut tanpa harus kehilangan nyawa? Mari kita simak videonya bersama. Dahulu sebelum anak-anak mengenal FF dan Mobile Legends, para bocil-bocil sering bermain bersama di sebuah lapangan. Salah satunya adalah Squid Game atau permainan cumi-cumi. Dalam permainan itu terdapat dua tim, yakni penyerang dan penjaga. Bagi para penjaga, mereka hanya satu, yaitu mencegah para penyerang agar tetap berada di luar garis. Bagi penyerang harus menginjak sebuah lingkaran kecil yang disebut sebagai kepala cumi-cumi, dan film pun baru saja dimulai. Seorang pria dewasa bernama Song Ki-hun selalu saja bergantung pada ibunya yang sudah mulai tua, meski ia sudah pernah menikah dan memiliki seorang anak. Hari itu Ibu Ki-hun memberikan beberapa uang untuk Ki-hun dan menyuruhnya untuk membelikan ayam goreng untuk cucunya. Karena hari ini cucunya berulang tahun. Saat ibunya berangkat pergi, bukannya berangkat kerja, Ki-hun justru mencari ATM milik ibunya dan mengambil sejumlah uang untuk melakukan taruhan pacuan balap kuda. Tetapi tampaknya hari itu adalah hari keberuntungan Ki-hun, karena Ki-hun memasang nomor yang sama dengan nomor tanggal lahir putrinya. Ia memenangkan taruhan tersebut dan ia mendapatkan uang sebesar 4,3 juta won atau setara 50 juta rupiah. Dengan hati berbunga-bunga, ia langsung menelpon anaknya dan berjanji bahwa ia akan membelikan makan malam yang sangat lezat. Namun belum sempat menikmati kemenangannya, ia justru dikejar-kejar oleh rentenir yang hendak menagih hutangnya. Sehingga ia tak sengaja menabrak seorang wanita, namun akhirnya ia tertangkap oleh para rentenir itu. Saat Ki-hun hendak memberikan uang kepada rentenir itu, ia baru sadar bahwa uang yang disakunya telah dicuri oleh seorang wanita yang ia tabrak sebelumnya. Para rentenir mencoba untuk menyakitinya, tetapi saat Ki-hun memasang wajah sedih, akhirnya rentenir itu memberikan kesempatan kepada Ki-hun untuk melunasi hutangnya selama 1 bulan. Atau jika tidak, mereka akan mengambil salah satu ginjal atau matanya. Lalu setelah Ki-hun selesai mengajak anaknya makan malam, Ki-hun bertemu dengan seseorang pria misterius yang menawarkan sesuatu permainan yang bernama Dangji dengan imbalan uang yaitu 100.000 won atau setara dengan 1,2 juta rupiah. Tetapi jika Ki-hun kalah, Ki-hun harus membayar dengan nominal yang sama. Karena tergiur dengan uang tersebut, Ki-hun akhirnya menerima tawaran permainan pria itu. Tetapi sayangnya ia kalah dalam permainan pertamanya. Karena Ki-hun tak punya uang, pria itu meminta bayaran yang lain, yaitu menampar pipinya setiap dia kalah. Dalam permainan tersebut, mereka berdua terus bermain dan bermain, sehingga Ki-hun memenangkan permainan pertamanya dari beberapa ronde. Dan akhirnya Ki-hun menerima hadiah uang yang cukup banyak. Sebelum pergi, pria tersebut mengatakan bahwa ia mengetahui semua informasi termasuk semua hutang Ki-hun yang mencapai 410 juta won atau sekitar 6 miliar rupiah. Sehingga pria itu menyarankan permainan yang berhadiah uang yang sangat banyak kepada Ki-hun. Kemudian ketika ia sedang di rumah, Ki-hun memberikan beberapa uang kepada ibunya. Dan ia juga mengatakan bahwa uang yang ia dapat bukan karena judi atau mencuri. Di sana si ibu pun mengatakan bahwa mantan istri dan anaknya akan pergi ke Amerika karena suaminya mendapatkan pekerjaan di sana. Ki-hun yang mendengar hal itu yang tak ingin ditinggalkan anaknya, ia pun langsung menelpon nomor yang diberikan oleh pria misterius itu. Dan tak lama kemudian ia dijemput mobil. Ketika masuk tiba-tiba ia disemprot gas dan membuat semua orang yang ada di dalam mobil pingsan. Lalu saat Ki-hun terbangun ia sangat bingung. Karena saat ini ia sudah berada di suatu ruangan bersama 456 pemain lainnya yang juga menerima tawaran tersebut. Selain itu mereka juga dipantau oleh para staf yang berpakaian serba merah dan bertopeng, termasuk orang yang menjalankan permainan tersebut yang dijuluki yaitu frontman.
Alasan mereka menggunakan topeng yaitu agar identitas mereka itu tidak diketahui oleh orang lain, termasuk pemain yang ikut dalam permainan itu. Di sana Ki-hun bertemu dengan seorang kakek-kakek yang bernama Ilnam yang mengatakan bahwa hidupnya sudah tidak lama lagi karena ia memiliki gumpalan di otak atau yang biasa disebut tumor. Sehingga ia ingin bersenang-senang di permainan ini sebelum ia meninggal. Selain itu, Ki-hun juga bertemu dengan Sae-byok, seseorang wanita yang sebelumnya telah mencuri uang miliknya ketika ia sedang dikejar-kejar oleh para rentenir. Dengan perasaan yang sangat marah, ia menyuruh Sae-byok untuk mengembalikan uang yang ia curi. Namun tak lama kemudian, para staf datang menghampiri mereka dan mengatakan mereka akan berpartisipasi dalam permainan yang akan diadakan selama 6 hari. Siapapun yang bisa menyelesaikan permainan itu akan mendapatkan hadiah uang dengan jumlah yang sangat besar. Para staf juga mengatakan bahwa barang yang telah mereka bawa telah disita dan akan dikembalikan ketika mereka berhasil menyelesaikan semua permainan. Beberapa orang mengira bahwa mereka telah diculik, tetapi para staf telah menjelaskan bahwa permainan ini dibuat untuk mengubah kehidupan mereka. Karena rata-rata para pemain memiliki hutang yang sangat banyak, sehingga mereka tidak bisa membayarnya. Sebelum permainan dimulai, mereka harus menandatangani surat persetujuan yang berisi 3 pasal, yaitu pasal pertama, para pemain tidak boleh berhenti bermain sebelum selesai. Pasal kedua, pemain tidak boleh menolak permainan karena akan dieliminasi. Dan pasal ketiga, permainan akan berhenti jika mayoritas pemain telah menyetujuinya. Setelah semua telah menyelesaikan persyaratan, mereka dibawa ke sesuatu tempat dengan tangga-tangga yang aneh, hingga mereka sampai di sebuah lapangan terbuka. Lalu saat pemain telah berkumpul semua, frontman kemudian menyuruh para staf untuk memulai permainan pertamanya, yaitu lampu merah, lampu hijau. Dalam permainan pertama, semua pemain boleh bergerak maju selama penjaga robot menyalakan lampu hijau. Namun saat penjaga robot mengatakan lampu merah, semua pemain tak boleh bergerak sama sekali. Dan jika ada yang bergerak, mereka akan langsung dieliminasi. Kemudian saat permainan itu dimulai, seseorang tak sengaja bergerak saat penjaga mengatakan lampu merah. Dan seketika pemain tergeletak tak berdaya. Semua orang sempat bingung apa yang terjadi pada pemain tersebut. Mereka sadar bahwa pemain yang dieliminasi akan ditembak mati. Semua pemain pun lari ketakutan, sehingga terjadilah aksi pembantaian yang sangat sadis. Setelah kejadian tersebut, tidak ada pemain yang berani bergerak selain kakek Ilnam yang berani bergerak meski robot telah mengatakan lampu hijau. Namun mereka sadar mereka tidak banyak memiliki waktu. Para pemain berusaha melanjutkan permainan dengan sangat berhati-hati termasuk Ki-hun. Meski banyak pemain yang tereliminasi, namun banyak yang di antara mereka yang berhasil menyelesaikan permainan pertama mereka. Namun ternyata Ki-hun yang sudah dekat dengan garis finish, tiba-tiba saja dia hampir jatuh terpeleset, namun untungnya seseorang yang bernama Ali berhasil memeganginya. Setelah itu mereka berdua berhasil melewati garis finish sebelum waktunya habis. Dan orang-orang yang belum menyentuh garis finish pun langsung dieliminasi, sehingga mereka semua langsung ditembak mati. Setelah permainan pertama selesai, para staf mengatakan bahwa 225 pemain telah tereliminasi dalam permainan pertama, sehingga hanya tersisa 201 pemain yang masih hidup. Mendengar hal itu, para pemain memohon agar mereka dipulangkan saja, tetapi para staf tidak bisa mengabulkan permintaan tersebut. Sangwoo akhirnya meminta para staf untuk melakukan voting karena sesuai dengan perjanjian pasal ketiga, mereka bisa memberhentikan permainan jika mayoritas pemain ingin berhenti. Pada akhirnya para staf menerima usulan dari Sangwoo. Tapi sebelum diadakan voting, para staf menunjukkan kepada pemain yang masih hidup bahwa total hadiah yang mereka dapatkan saat ini yaitu senilai 2,2 miliar won, atau setara yaitu 300 miliar rupiah. Dan akan terus bertambah seiring berjalannya permainan, karena setiap orang yang bermain di permainan tersebut senilai 100 juta won. Semakin banyak orang yang tereliminasi, maka semakin banyak uang yang mereka dapatkan. Kemudian mereka pun melakukan voting. Namun banyak dari mereka yang merubah pikiran untuk memutuskan melanjutkan permainan, karena mereka sangat membutuhkan uang tersebut. Saat angka voting itu menunjukkan angka yang sama,
Seluruh nasib para pemain berada di tangan kakek Ilnam yang akan memberikan voting terakhir. Dan tampaknya kakek Ilnam akan melanjutkan permainan, karena mengingat kini umurnya sudah tak lama lagi. Tetapi pada akhirnya ia memilih tidak melanjutkan permainan tersebut, sehingga permainan pun dihentikan. Sehingga para pemain pun kembali ke asal. Sangwo yang saat itu bersama Ali tak tega melihat Ali yang hendak berjalan kaki ke rumahnya yang berjarak 30 km dari tempat itu. Sehingga ia memberikan ongkos agar Ali bisa pulang menggunakan bis. Sementara itu Ki-hun mencoba melaporkan kejadian itu kepada polisi. Tetapi ia malah dianggap orang gila. Ki-hun menyuruh polisi itu untuk menelpon nomor yang ada di kartu tersebut, tetapi terhubung ke orang lain. Seketika polisi marah dan mengusir Ki-hun dari sana. Meski semua orang telah kembali dari permainan kematian itu, nampaknya kehidupan nyata mereka jauh lebih berat dari yang mereka bayangkan. Seperti Ki-hun yang harus membayar biaya pengobatan dan operasi ibunya yang mengidap penyakit diabetes akut. Sangwo yang harus membayar hutang sebesar 6 miliar won agar rumah dan toko milik ibunya tidak disita oleh bank. Ali yang tak sengaja menghancurkan jari bosnya karena bosnya tidak mau membayar gaji selama 6 bulan. Sapyok yang harus mencari uang untuk mengeluarkan keluarganya dari Korea Utara serta seorang preman yang bernama Doshu dikejar-kejar oleh mafia karena memiliki hutang yang sangat banyak. Mereka semua membutuhkan uang untuk menyelamatkan keluarga dan diri mereka sendiri, sehingga mereka ingin mengikuti permainan kematian itu lagi. Di sisi lain, detektif yang bernama Junho mencoba mencari kakaknya yang hilang selama beberapa hari. Namun ternyata ketika ia memeriksa rumahnya, ia tidak menemukan siapa-siapa. Dan ia hanya menemukan kartu yang ia lihat sebelumnya di kantor polisi. Keesokan harinya, ia menanyakan kepada polisi, dan setelah mendapatkan alamatnya, ia pun coba menemui Ki-hun, tetapi justru Ki-hun tidak mengatakan apa-apa tentang hal itu. Lalu saat mereka mendapatkan kartu itu lagi, mereka pun menunggu di tempat yang sama seperti sebelumnya, hingga akhirnya mobil penjemputnya datang. Tetapi tanpa disadari, Sapyok berhasil menahan nafasnya sehingga ia pun tak pingsan saat terkena biusnya. Sementara itu detektif Jongho mengikuti mobil yang membawa Ki-hun, hingga akhirnya ia sampai di sebuah pelabuhan. Di sana ia melihat banyak sekali mobil yang hendak masuk ke dalam kapal. Setelah ia memastikan bahwa keadaan semua aman, ia berhasil mengikuti mobil di sana. Lalu saat para staf sedang melakukan registrasi daftar ulang pada setiap pemain, Junho yang sedang menyamar pun langsung menyerangnya. Lalu ia mengambil pakaian orang itu dan membuang mayatnya ke laut. Kemudian setelah mereka sampai di pulau tersebut, para staf langsung mengambil seluruh barang yang dibawa oleh pemain. Tetapi tanpa disadari, ternyata Sae-byok berhasil menyelundupkan sebuah pisau lipat. Dari 201 orang sebelumnya, ternyata hanya 187 orang yang ingin kembali ke permainan itu. Saat mereka sadar bahwa di kehidupan dunia nyata mereka jauh lebih berat dari yang mereka bayangkan. Di sana beberapa orang membentuk aliansi agar mereka bisa saling membantu untuk menyelesaikan setiap permainan, termasuk Ki-hun, Sangwo, Ali, dan kakek Ilnam. Saat semua orang sudah tidur, pemain nomor 76 dan Sae-byok meminta para staf yang berjaga untuk membawanya ke toilet. Namun di sana Sae-byok mencoba untuk mencari tahu permainan selanjutnya dengan cara masuk ke dalam ventilator dan menyuruh pemain nomor 70 agar penjaga tidak masuk ke dalam sana. Lalu ketika ia menelusuri ventilator itu, ia melihat ada yang memasak gula di sebuah dapur. Karena mereka berdua terlalu lama, maka salah satu staf segitiga mencoba mendobrak masuk. Tetapi untungnya Sae-byok kembali dengan tepat waktu. Keesokan harinya setelah mereka selesai sarapan, mereka semua dibawa ke tempat lain untuk melakukan permainan yang kedua. Di tengah perjalanan, Sangwo dan Sae-byok mendengar dari pemain nomor 70 yang mencoba menanyakan tentang apa yang telah dilihat oleh Sae-byok agar mereka bisa menebak permainan yang selanjutnya. Lalu ketika ia sampai di lokasi permainan, para pemain disuruh untuk memilih salah satu dari 4 simbol yang terdiri dari bulat, segitiga, bintang, dan payung. Sangwo menyadari permainan yang akan dimainkan adalah gulali, tetapi dia tidak memberitahukan akan hal itu kepada yang lainnya, dan ia malah menyuruh untuk berpencar. Sangwo kemudian memilih simbol segitiga, Ali memilih lingkaran,
Ki-hun memilih payung, sementara kakek Il-nam memilih simbol terakhir, yaitu bintang. Setelah mereka memilih simbol masing-masing, mereka pun dibagikan sebuah benda dan mereka pun membukanya. Ternyata benda itu berisi gulali berbentuk simbol. Kemudian para pemain disuruh untuk memotong simbol itu sesuai dengan simbol yang ada sebelum waktu yang ditentukan habis. Tetapi jika mereka merusak simbolnya, maka mereka langsung dieliminasi. Setelah permainan berjalan beberapa saat, beberapa pemain yang tak sengaja merusak simbol pun langsung ditembak mati di tempat. Namun tampaknya para pemain yang memilih bentuk segitiga sangat diuntungkan dalam permainan tersebut, karena simbol itu jauh lebih mudah untuk dipisahkan daripada simbol yang lain. Sehingga banyak yang lolos termasuk Sang-woo dan Sae-byok. Tak lama kemudian Ali bisa menyelesaikan permainan tersebut. Sementara Ki-hun dan kakek Il-nam nampaknya kesulitan, karena simbol mereka lah yang paling sulit untuk dipisahkan. Saat waktunya hampir habis, Ki-hun akhirnya menemukan cara lain untuk memotong gulali tersebut, yaitu dengan cara menjilatinya. Kakek Il-nam dan yang melihatnya pun langsung menjilati gulali mereka masing-masing, dan pada akhirnya mereka bisa menyelesaikan permainan tepat waktu sebelum waktunya habis. Di sisi lain, para staf hendak menembak pemain yang gagal. Salah satu pemain di antara mereka justru melawannya. Ketika si staf itu membuka topengnya, si pemain malah justru menembak dirinya sendiri. Dan pada akhirnya para staf menembak mati para seluruh pemain yang gagal menyelesaikannya. Tak lama kemudian frontman datang dan langsung menembak orang itu karena sesuai peraturan, karena siapapun yang menunjukkan identitas dirinya, maka ia harus mati. Sementara itu, Jong-ho yang menyamar sebagai staf bertopeng lingkaran, mengambil topeng persegi yang telah ditembak mati oleh frontman, agar mereka bisa mengatur staf yang memakai topeng lingkaran. Dan topeng segitiga dan film pun bersambung.